Baik, kita masuk ke segmen yang paling mendebarkan. Pada segmen keempat ini akan dilakukan debat antar pasangan calon. Pada kesempatan pertama, saya berikan untuk pasangan calon nomor urut 1 mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2 dan 3. 1 menit dari sekarang. Untuk pasangan nomor urut 2, sependapatkah saudara apabila saudara terpilih nantinya sebagai bupati dan wakil bupati untuk melengkapkan visi dan misi yang saudara kemukakan tadi, mengadopsi visi dan misi kami yang ada beberapa komponen yang hampir bersamaan dengan yang telah saudara kemukakan. Untuk nomor 2. Untuk nomor 3, apa yang saudara jawab tadi antara misi yang dibuat dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi, khususnya masalah agrobisnis dan agroindustri, penegakan supremasi hukum, tidak dikaitkan dengan visi dan misi yang saudara sampaikan. Bagaimana tanggapan saudara terhadap pertanyaan yang diajukan dengan jawaban yang disampaikan tadi? Terima kasih. Baik. Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2. 3 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan Pak calon bupati nomor urut 2 tadi, bahwa kami bukan dari pemerintahan sebelumnya. Jadi kami mengamati apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang lalu. Kami menilai semuanya bagus dan baik sebenarnya. Tetapi ada kelemahan-kelemahan ataupun yang harus ditingkatkan lagi. Justru itu kami mengambil peluang. Kami nomor urut 2 mengambil peluang. Kelemahan-kelemahan ini yang akan kami tutupi. Dan kami akan tingkatkan. Jadi keberhasilan yang dikatakan ini sekarang baik, kami akan menjadikan, kalau kami terpilih, kami menjadikan akan lebih baik. Karena selama ini kami melihat apa yang ada kekurangan-kekurangan. Contoh, salah satunya, mungkin penciptaan lapangan kerja. Kita melihat pulau kita ada 249. Selama ini bupati ganti bupati, bupati ganti bupati, pulau kosong tetap kosong. Padahal punya potensi. Itu bisa dioptimalkan. Apa dibuatkan peternakan atau segala macam. Begitu juga pembangunan yang kami lihat selama ini tidak fokus. Tidak fokus karena kami tidak tahu. Karena banyak proyek yang mercusuar, yang tidak bersentuhan langsung dengan ini. Jadi bukan kami minta. Jadi pembangunan yang selama ini yang dibawa oleh pemimpin yang lalu itu cukup baik. Cuma kami mau meningkatkan, kalau diberi kesempatan, meningkatkan dan mencari kelemahan. Kelemahan-kelemahan ini akan kami tutupi. Jadi insya Allah kalau kami diberi kepercayaan, kami akan memegang amanah yang diberikan oleh bapak-bapak atau warga Karimun. Kami siap melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Insya Allah, silakan Pak. Sila Pak, masih ada masa 1 menit. Terima kasih apa yang disampaikan oleh calon bupati, wakil bupati dari nomor urut 2. Memang kami adalah calon yang belum pernah memimpin Kabupaten Karimun. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, mau tidak mau kita memang harus mengapresiasi keberhasilan pemerintah yang sudah memimpin Kabupaten Karimun ini. Oleh karena itu, apa yang disampaikan tadi, keberhasilan yang sudah dicapai, ini yang akan kita tingkatkan untuk masa-masa yang akan datang, supaya Kabupaten Karimun ini lebih baik. Namun, ada beberapa hal yang perlu disampaikan tadi. Kelemahan-kelemahan dari pemerintah Kabupaten Karimun pada masa-masa mereka memimpin Kabupaten Karimun inilah yang akan kami jadikan prioritas agar Kabupaten Karimun ini bisa lebih maju untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Baik. Selanjutnya silakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih kami sampaikan kepada pasangan nomor urut 1 yang telah menanyakan bahwa tidak ada kolerasi jawaban kami dari pertanyaan tadi. Sebenarnya pertanyaan yang disampaikan oleh moderator itu kaitannya dengan RPJP.
RPJP. Ya, strategi yang kami lakukan ya, untuk masalah keamanan, masalah hukum, ya, itu terkait dengan RPJP. Strategi yang melakukan. Nah, kalau seandainya nomor urut 1 menyimak pertanyaan tadi, itu kaitan apa yang kami jawab tadi memang mendekati. Untuk itu kami rasa sama-sama kita dengar, sama-sama kita lihat, sehingga kita dalam membuat pertanyaan itu betul-betul ya sesuai. Ya, jadi kita tidak saling itu ya. Jadi sama-sama. Kalau kami jawab tadi itu semuanya supremasi hukum, masalah keamanan itu semuanya kita kejar pada tahun 2025. Ya, semua RPJP itu 2025. Sementara kita sekarang ini sasaran capaian antara yang kita capai pada tahun 2021. Ya. 2021. Oleh karena itu apa yang kami sampaikan tadi, ini strategi kami ya dalam rangka kita lakukan untuk masalah supremasi hukum, masalah pertahanan keamanan, masalah HAM. Ya, sampai dengan ya, visi antara yaitu tahun 2021 ya. Kita harapkan dengan landasan yang kuat sampai 2021 ya, pada tahun 2025 nanti kita mencapai apa yang dicita-citakan dalam RPJP. Ini yang kita harapkan ya. Saya rasa dalam kita ini kita menyimaklah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kaitannya dengan apa. Ya Pak, terima kasih. Baik. Masih ada masa 1 menit mungkin mau dimanfaatkan. Oke, tadi kata pertanyaan yang pertama, ya, ada katanya kurang ada kesinambungan, ya, kurang kesinambungan itu tidak tepat sebenarnya itu, ya. Dan perlu kita ketahui bahwa, ya, negara kita ini adalah negara yang berdasarkan hukum, gitu, hukum, ya. Sehingga segala sesuatu itu harus kita tegakkan pada pondasi hukum, landasan hukum, gitu loh. Ya, ini kita harapkan, ya. Jadi pada politik hukum, politik ekonomi, politik semua ada berdasarkan hukum, gitu, ya. Kalau tidak ada hubungan sama sekali, tidak. Filosofi kita lahir, itu udah ada hukum. Itu udah ada politik gitu. Ya, takut. Maka mana dalam keadaan sekarang kita, ada kebocoran-kebocoran yang lalu-lalu, kita tampal gitu. Ya. Kalau tidak kita kedepankan masalah hukum ini ke depan, berarti negara kita akan goyang lagi. Pemerintah kita akan goyang. Dengan demikian, filosofi hukum tadi tetap kita sama. Kita lahir ada hukum, semua ada hukum, ada dasar hukumnya, hukum-hukumnya semua. Kalau kita mau negara ini jaya ya, dan maju khususnya Kabupaten Karimun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kesempatan kedua kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 dan 3. 1 menit dari sekarang. Bapak calon wakil bupati dan calon wakil bupati nomor urut pertama, beliau adalah senior. Oleh karena itu kami sangat menghargai. Pertama yang ingin kami sampaikan Bapak, terkait dengan permasalahan Karimun yang saat ini kita rasakan. Pertama, masalah listrik. Kedua, masalah air bersih. Ini menjadi permasalahan Karimun yang perlu mendapat perhatian. Kami mohon Bapak dapat menjelaskan bagaimana seandainya Bapak nanti terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Kemudian nomor urut 3, Bapak calon bupati dari nomor urut 3 dan calon wakil bupati nomor urut 3. Ini juga senior Pak daripada kami, ya kan? Beliau juga berkecimpung di pemerintahan. Kami ingin menanyakan masalah tenaga kerja, Pak. Hari ini banyak anak-anak kita yang tidak terserap, baik itu di pemerintahan maupun di swasta. Kami ingin Bapak bisa menjelaskan. Terima kasih. Oke, pas waktunya habis. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. 3 menit mulai dari sekarang. Pertanyaan yang sangat baik. Untuk mengatasi masalah listrik dan air bersih, kalau disimak pemaparan visi dan misi kami, itu ada di misi yang pertama, bahwa kami akan memberikan perbaikan infrastruktur listrik, di mana untuk kebutuhan listrik di Kabupaten Karimun memang saat ini sangat kurang. Oleh karena itu ke depan kita akan membangun PLTS terpusat di 14 titik daerah dengan listrik komunal. Kita akan mendorong peningkatan kapasitas pembangkit listrik di 7 lokasi operasional 24 jam.
pembangunan energi listrik melalui dana APBN PLTG 40 MW dan PLTU 20 MW yang ada di kawasan FTZ. Dan kita sedang mendorong bagaimana gas yang berada di Pemping itu yang tersambung ke Singapura dan tersambung ke Sumatera harus bisa masuk ke Karimun, sehingga listrik dengan tenaga gas ini akan dapat dibangun di Kabupaten Karimun. Mungkin rekan saya yang kedua, bicara tentang air bersih. Kita saat ini memang merindukan penyediaan air bersih yang sangat-sangat didambakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita berkomitmen bahwa saat ini kita hanya memiliki 60 liter per detik sumber air minum kita yang di Sungai Bati. Untuk 3 tahun ke depan akan kita dapatkan 160 liter per detik yang kita alokasikan dari dana APBD. Kita ada 26.000 pelanggan yang pada saatnya akan kita tingkatkan menjadi 31.000. Kita ada 34.000 meter yang pada 3 tahun yang akan datang ada 81.000 meter pipa-pipa yang terpasang baik di Karimun maupun di Kundur dan di Pulau Moro maupun di tempat-tempat lainnya, yaitu dengan solar water system yang kita bangun untuk masyarakat pedesaan. Mungkin teman kami ada yang menambahkan, silakan. Terima kasih. Permasalahan listrik dan air bersih itu masalah sangat krusial sekarang ini. Namun demikian itu bukan berarti hal yang tidak dapat diselesaikan. Maka kami akan menjanjikan dan akan berusaha. Kalau kami terpilih nanti, apa yang disampaikan oleh calon bupati kami akan realisasikan dan kita akan usahakan sebagaimana yang sekarang juga kita sudah usahakan, namun kita menunggu hasil daripada apa yang menjadi titik usaha yang sudah dilakukan oleh Bapak calon bupati. Kemudian untuk air bersih, itu komitmen anggaran 40 miliar dari APBD untuk pembangunan air bersih. Jadi kami kira tidak mungkin air bersih ini tidak terlaksana dengan baik kalau sudah punya anggaran yang cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kami sampaikan kepada pasangan nomor 2 yang telah menanyakan bagaimana pandangan kami, bagaimana strategi, bagaimana upaya kami untuk masalah tenaga kerja. Seperti kita ketahui Karimun begini indah, ya, Karimun mempunyai potensi begitu banyak, ya. Karimun mempunyai hasrat. Artinya Karimun ini kita tetapkan sebagai daerah industri, daerah pariwisata, daerah perdagangan. Di situ juga ada pertanian, ada perikanan. Di sini juga ada potensi kelautan. Ya, sudah barang tentu banyak sekali peluang-peluang yang harus kita siapkan untuk kerja. Ya. Nah sekarang apalagi Karimun ditetapkan sebagai daerah FTZ, daerah industri. Sudah barang tentu banyak sekali peluang-peluang lapangan kerja yang terbuka. Ya. Nah di sini posisi pemerintah harus mempersiapkan. Pemerintah harus tahu kemana arah Karimun dengan potensi-potensi yang ada. Ya. Kalau potensi-potensi yang ada tidak sesuai dengan arah yang kita tetapkan, apalagi tidak didukung dengan sumber daya manusia dan dengan infrastruktur yang mendukung ke arah apa yang ditujukan oleh pemerintah, ini sudah tentu terjadi ambivalen. Ya, terjadi penyimpangan. Jadi apa yang terjadi sekarang? Ya, kita menyiapkan lapangan kerja, tapi kita tidak menyiapkan sumber daya manusia. Kita tidak menyiapkan infrastruktur mendukung kepada sumber daya manusia. Sudah barang tentu ini terjadi ambivalen. Sehingga apa yang terjadi? Ya, lapangan kerja yang tersedia diisi oleh tenaga-tenaga kerja dari luar dan tenaga kerja dari dalam tidak dapat mengisi. Hal ini sangat membahayakan. Ini akan menimbulkan gesekan-gesekan dalam masyarakat. Ini juga akan menimbulkan keamanan. Menimbulkan keamanan. Nah, apabila daerah ini tidak aman lagi, ini akan investasi ke daerah ini akan terhambat dan lapangan kerja akan tertutup kembali. Oleh karena itu, pemerintah akan datang, tentunya ini menjadi perhatian yang sangat besar. Sangat besar, ya. Nah, kalau kita menyatakan daerah kita dari industri, semua infrastruktur sumber daya manusia itu mengarah kepada apa yang kita tuju. Kita tidak boleh membuat kebijakan dengan kegiatan yang kita lakukan hal-hal yang ekvivalen, hal-hal yang bertentangan. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, selaku kepala daerah harus punya komitmen. Kita untuk masuk ke investasi, masyarakat sudah menyiapkan lahan, ya. Pemerintah menyiapkan infrastruktur, ya. Semua sistem insentif kita berikan, ya. Dengan harapan tenaga kerja kita bisa membuat anak-anak kita bekerja. Tapi apa yang terjadi?
Oleh karena itu, yang pertama adalah komitmen kepala daerah untuk melindungi tenaga kerja lokal. Yang kedua, mempersiapkan sumber daya manusia dengan berbagai infrastruktur yang ada. Ya. Yang keempat, membangun kerjasama dengan berbagai instansi, terutama dengan investasi yang masuk. Saya rasa demikian. Terima kasih. Baik. Dan kedua, yang paling penting itu bahwa pemangku jabatan bupati tidak boleh punya saham di perusahaan-perusahaan yang ada. Itu yang paling komitmen. Kalau beliau yang punya itu, mereka susah mengawasi dan buat kebijakan dan menetapkan. Dan terakhir itu, bahwa punya komitmen harus memprioritaskan anak tempatan. Gitu, itu terutama. Berarti komitmen dari bupatinya. Sekian, terima kasih. Habis waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ketiga ini saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2 dan 1. 1 menit mulai dari sekarang. Terima kasih. Kami pertama menanyakan kepada nomor urut 2. Bapak nomor urut 2, seandainya Bapak nanti diberi amanah oleh masyarakat untuk jadi kepala daerah di Karimun ini, ya kan? Apakah Bapak nanti ada membuat kebijakan reshuffle seluruh dari kepala dinas yang ada, atau memakai dari kepala dinas yang ada sekarang ini? Untuk kepala dinas untuk calon bupati nomor 1, tadi kami mendengar untuk 2016 sudah direncanakan. Sekarang ini sebagai bupati atau sebagai calon bupati? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Baik. Kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih Bapak dari calon bupati nomor urut 3. Pertanyaan yang memang kalau bapak-bapak yang hadir ini sudah deg-degan, Pak, ya kan? Jangan-jangan kalau terpilih bahaya kita, ya kan? Tapi Bapak, tentu kita harus melihat, harus profesional, Pak, dalam menentukan, mengangkat kepala dinas. Jadi tidak dengan emosional. Katakanlah ini bloknya si A dulu, kita nggak angkat jadi kepala dinas, nggak berprestasi, tidak. Jadi artinya dalam mengangkat jabatan seseorang untuk menduduki kepala dinas, tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan agar ketika mereka menduduki jabatan kepala dinas itu bisa mengemban amanah itu dengan baik untuk memajukan Kabupaten Karimun. Saya pikir ini Bapak bukan politik balas dendam dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak. Masih ada 2 menit. Baik. Ini bisa-bisa kalau saya ngomong saya tidak dipilih nih kami ini. Yang penting bagi kami akan melihat itu secara profesional, Pak. Kalau memang perlu itu bisa dipertahankan, memang kita pertahankan. Karena kita pengen maju ke depan. Cuma mohon maaf, karena kita harus bicara dengan transparan. Ada hal-hal yang tidak pada tempatnya, tidak berkompeten, Pak. Contoh, maaf. Masa iya sih camat dari guru, Pak? Masa lurah dari guru, Pak? Mohon maaf, guru-guru, kalau nggak milih kami pun tidak apa-apa, Pak. Tak masalah. Tapi kita bicara Karimun ke depan, Pak. Kami mohon siapapun keduanya menjadi bupati, tempatkan orang sesuai dengan kompetensi, Pak. Jangan sampai ada politik balas jasa, Pak. Jangan sampai ada balas jasa. Jadi kami hanya mengingatkan, kami pengen Karimun ini baik. Makanya kami mencalonkan diri. Kami pengen melihat Karimun ke depan lebih baik dan lebih profesional. Maaf, kalau sudah guru yang jadi camat, dia akan cepat, Pak, menaikkan pangkatnya. Nah, kawan-kawan dari STPDN, dari pemerintahan, dari mana-mana, itu mau jadi apa? Jadi mohon diperhatikan, mudah-mudahan kami menyarankan kalau memang itu baik. Tapi menurut kami itu yang sebenarnya menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya, Pak. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. 3 menit
dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kami menyampaikan masa lalu. Pencapaian sudah kami lakukan. Itulah keuntungan incumbent yang dibenarkan untuk maju pada periode yang akan datang. Ini satu keuntungan. Dia bisa memberikan gambaran, dia bisa memberikan informasi apa-apa yang sudah dicapai, dan dia bisa memberikan gambaran apa-apa yang akan dicapai untuk masa yang akan datang berdasarkan apa-apa yang sudah dilakukan terdahulu. Oleh karena itu rezim pemerintahan yang akan berganti ini tentunya akan kita lihat bagaimana untuk menuju perubahan-perubahan di masa yang akan datang, yang kita tahu banyak kekurangan-kekurangan. Salah satu tadi yang kami gambarkan masalah listrik, masalah air bersih, masalah infrastruktur, masalah kemiskinan, kesehatan, yang tentunya apabila kami terpilih, kami akan melanjutkan pembangunan menuju ke perubahan yang terarah, ya, terukur dan dapat dirasakan masyarakat selama 5 tahun. Oleh karena itu, silakan untuk memilih kami 5 tahun ke depan. Itu yang telah kami gambarkan pada pernyataan-pernyataan dan pencapaian misi dan misi kami yang kami kemukakan tadi. Sila masih ada 1,5 menit. Terima kasih. Apa yang disampaikan tadi memang itulah keuntungan incumbent yang langsung mengetahui keluhan, harapan daripada masyarakat untuk bagaimana penyempurnaan ke depan. Yang hari ini mungkin ada kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Inilah yang menjadi konsep daripada visi dan misi kami, sehingga nanti apabila kami diamanahkan 5 tahun ke depan, insya Allah apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat, insya Allah kami akan penuhi sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi kami ke depan. Terima kasih. Baik. Kami tambahkan lagi, waktu masih ada 43 menit. Ya. Berkaitan dengan agrobisnis, agroindustri, sesungguhnya UMKM kita sudah kita gambarkan di misi ini. Kita punya 1091 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang harus kita perbaiki ke depan, ya, dengan penguatan modal, pelatihan-pelatihan, kemasan, bungkusan yang nantinya tentu harus mampu pemerintah menjembatani sebagai mediator untuk pemasaran ke daerah-daerah lain. Supremasi hukum, kita nantinya apabila terpilih menjadi bupati, pada saat mengangkat para SKPD harus membuat suatu fakta integritas yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Terima kasih. Baik hadirin cincin, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita beri aplaus yang meriah kepada semua pasangan calon bupati dan wakil bupati Karimun 2016-2021. Demikian tadi debat segmen keempat. Sebelum memasuki segmen terakhir, kita ikuti iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di debat terbuka calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Karimun tahun 2015.